Ini wa'ashiruhunna, artinya istrinya banyak, maka dia harus berbuat adil. Adil dalam tempat tinggalnya dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pasal pertama dari kitab Syarah Uqudul Lijaj, yaitu sebuah pasal yang membahas tentang hak istri terhadap suami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi bidzatini amin. Al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujati al-wajibati 'ala zauji. Pasal pertama menjelaskan tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gawilah istri-istrimu bil ma'rufi dengan baik. Ay bil adli fil mabiti wan nafaqati wa bil ijmali fil qawli. Maksudnya menggauli istri dengan baik. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat populer, yang sering digunakan dalam acara pernikahan. Biasanya dibuat hiasan di ruangan tamu, biasanya dibuat kaligrafi ya. Itu apa maksudnya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gawilah istri-istrimu dengan baik. Ai bil adli, maksudnya itu dengan adil. Adil dalam hal apa? Fil mabiti, yaitu dalam tempat tinggalnya, wan nafaqati, dan nafkahnya. Terutama bagi pria-pria yang memiliki istri lebih dari satu. Di sini wa'ashiruhunna, hunna itu adalah kata jamak, dhamir jamak. Artinya hunna itu istri-istri banyak di situ, bukan hanya satu. Karena kalau tunggal itu wa'ashiruha, tapi di sini wa'ashiruhunna, artinya istrinya banyak. Maka dia harus berbuat adil. Adil dalam tempat tinggalnya dan adil dalam nafkahnya. Jadi kalau istri yang pertama dikasih rumah, maka yang kedua juga dikasih rumah, yang ketiga dikasih rumah, yang keempat juga dikasih rumah. Dan gilirannya pun harus adil. Kemudian nafkahnya juga harus sama. Kalau di sini diberi nafkah, diberi belanja, uang belanja, ya diberi semua. Sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Karena adil dalam Islam itu bukan harus sama persis, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan yang satu sudah punya anak 3, atau sudah punya anak yang 2, yang istri yang kedua masih hamil, istri yang ketiga masih belum hamil, kan biayanya beda. Maka itu harus adil. Itulah adil. Dan juga tempat tinggalnya harus, kalau memang mereka dikasih rumah, ya dikasih rumah satu-satu. Kecuali mereka, para istrinya rukun, mau kumpul di satu rumah misalkan. Itu, namun yang bagus ya tetap dikasih satu-satu. Kemudian wabil ijmali fil qauli, yaitu harus baik dalam tutur kata. Kalau ini umum. Ya. Jadi mau punya istri 1, 2, 3, 4, ya, ataupun dengan orang lain, sebenarnya ya ijmal fil qaul itu memang harus dilakukan, yaitu baik dalam bertutur kata. Seperti itu. Memang sih biasanya kalau manten baru itu ucapannya, apalagi belum manten ya, masih tunangan, wah biasanya ucapannya masih bagus-bagus, tutur katanya masih lembut. Namun kalau sudah punya anak 1, 2, 3 itu sudah beda. Kalau masih manten baru, walaupun kentut dibilang baunya bau duren. Tapi kalau sudah mantennya udah lama, udah punya anak kentut, wah itu bisa diomelin. Bahkan bisa jadi menjadi pemicu perpisahan gara-gara kentut. Wah, itu jangan sampai ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Apa yang tidak disukai oleh istri, apa yang tidak disukai oleh suami, ya dilakukanlah sebisa mungkin.
Namun yang paling jelas harus saling memaafkan. Karena dalam pernikahan itu tidak akan berjalan mulus terus, pasti ada perbedaan, ada pertengkaran kecil, itu pasti ada. Harus ada yang mengalah. Jangan saling ngotot seperti itu. Baik, itu pembahasan awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.